Jika itu orang lain, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas orang asing, saat mengajukan permintaan ini, Aiyiji akan menolak keraguan sedikit pun. Namun, bagi pemuda di depannya, dia memiliki psikologi yang aneh, dan bukannya menolak mentah-mentah, dia mengerang. Tan Qin, kamu adalah orang yang cerdas dan harus tahu konsekuensinya. Mata Ratu Elf melirik Qin Yichen, seolah dia ingin melihat sempoa seperti apa yang ada di hatinya. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, jika Anda bersedia menanggung konsekuensinya, saya tidak keberatan membiarkan Anda melihatnya. Melihat wajah cantik Ratu Elf yang masih membuat orang tersenyum, Qin Yichen datang dari lubuk hatinya. Raja dari keluarga yang bermartabat tidak akan pernah menjadi orang yang bimbang. Setelah menemukan rahasia ini, sangat sulit baginya untuk meninggalkan hutan peri. Melihat ekspresi Qin Yichen, Ratu Elf tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika yang terakhir tidak menemukan rahasia ini, mengandalkan detoksifikasi haus darahnya, itu cukup untuk menjadikannya tamu para elf, bukan untuk ras, dan Ratu Elf tidak ingin mempermalukan Qin Yichen. Siu, segera, Ratu Elf tidak banyak bicara, telapak tangannya yang ramping sedikit digenggam, dan cahaya hijau giok terpancar dari atas tongkat kehidupan. Hai, tapi sesaat, lampu hijau terjalin, sebuah pintu lampu hijau muncul di pohon kehidupan di depan. Segera, Ratu Elf berjalan maju, berjalan lurus, dan siluet itu menghilang ke dalam gerbang cahaya. Tidak ada solusi lagi. Melihat ini, Qin Yichen mengertakkan gigi dan hanya bisa menguatkan diri, dengan Xiao Linjer mengikuti. Setelah memasuki gerbang cahaya, yang tampak di pandangan Qin Yichen adalah sebuah lubang raksasa. Di sekeliling lubang raksasa itu, ada jalur rune cahaya kuno yang mengalir. Rune ini terhubung bersama seperti penghalang, menghubungkan keseluruhan. Lubang raksasa diblokir. Setelah masuk ke sini, tatapan Qin Yichen menyapu, dan alisnya tiba-tiba mengernyit. Dia tahu bahwa ini pasti bagian dalam pohon kehidupan, dan ada vitalitas di dalamnya. Tetapi dia sangat menyadari kelemahan halus dari vitalitas ini. Itu adalah, ketika tatapan Qin Yichen jatuh di tengah rune ini, pupilnya tiba-tiba menyusut. Di sana, melalui rune lari, dia sepertinya bisa melihat ada kekosongan di belakangnya. Rongga itu terlihat keluar dari langkah dengan sekelilingnya, di mana masih ada pancaran cahaya yang mengalir. Apakah ada sesuatu yang hilang? Qin Yichen berbisik di dalam hatinya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Di atas ring, dia melihat gerakan aneh. Apa? Qin Yichen gelisah, tetapi dia menemukan bahwa pohon roh dari menara giok kuno bergetar saat ini, dan perasaan itu seperti apa yang memanggilnya. Hal ini, sudut mulut Qin Yichen berkedut. Saya tiba-tiba berpikir bahwa pohon kuno dan pohon kehidupan ini memiliki tujuan yang sama dan buah yang sama, dan buahnya dapat membuat orang makmur. Mungkinkah, apakah itu benar-benar bagian dari pohon kehidupan? Namun, untuk harta seperti itu, dia tidak tega menyerahkannya. Tahukah Anda, hal ajaib yang bisa membuat manusia hidup lebih lama selama 100 tahun itu tak ternilai harganya. Selain itu, selama ada sesuatu untuk ditanam, pohon roh ini mungkin tidak dapat menghasilkan buah sebanyak apapun. Itu adalah kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Tan Qin juga melihatnya. Sebenarnya, bukan karena saya memiliki keegoisan untuk mencegah gadis kecil ini dipahami di sini, tetapi kanon kehidupan keluarga saya, yang hanya dapat dipahami di pengadilan yang ditinggalkan oleh leluhur. Saat ini, suara Ratu Elf terdengar perlahan. Namun, tidak ada lagi kekhawatiran dalam suara Ratu Elf. Jelas, membawa Qin Yichen ke tempat ini, dia tidak berniat membiarkan Qin Yichen meninggalkan hutan elf. Ketika saatnya tiba, apakah Qin Yichen menginginkannya atau tidak, dia hanya bisa tinggal di hutan peri. Mungkin bagiannya untuk menghilangkan rasa haus darah, ras roh tidak akan terlalu banyak, tetapi ini juga setara dengan penyamaran. Tahanan rumah. Mungkin aku bisa membantumu, Qin Yichen berbisik, tapi raut wajahnya sedikit bermartabat. Jika hanya demi dirinya sendiri, mungkin dia bisa menanggungnya. Menunggu kesempatan mungkin tidak bisa kabur dari hutan elf. Tapi ini terkait dengan latihan roh kecil dari buku kehidupan. Tapi dia sama sekali tidak egois. Jika pohon roh yang Anda dapatkan adalah bagian dari pohon kehidupan, adalah hal yang sangat baik untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Menjadi ahli dalam spirit Rache juga merupakan hal yang hebat bagi Human Rache. Membantu. Tuan Qin bercanda. Mendengar ini, Ratu Elf tidak bisa menahan tawa sedikit. Semua Raja Roh sebelumnya adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Mereka mencoba segalanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang anak ras manusia, apa yang bisa saya lakukan? Menghadapi kecurigaan Ratu Elf, Qin Yichen tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia berjalan langsung ke tengah rune. Melihat tindakannya, Ratu Elf alis hitam pekat mengerutkan kening. Ini adalah bagian dalam pohon kehidupan, dan sangat dekat dengan inti pohon kehidupan. Jika disombongkan oleh orang ras eksternal di sini, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan pada pohon kehidupan. Kerusakan pada pohon kehidupan adalah malapetaka yang tak tertahankan bagi ras roh. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara tua bergema di ruang ini.
Dan kemudian, dalam cahaya hijau berkelebat, siluet tua muncul di depan Qin Yichen. Pada siluet tua ini, ada gelombang besar seperti laut, membuat orang tahu betapa menakutkannya lelaki tua yang terlihat agak kurus ini. Dia seharusnya menjadi penjaga pohon kehidupan. Yi Jie, mengapa kamu membawa orang ras eksternal ke sini? Setelah lelaki tua itu menghentikan Qin Yichen, dia bertanya pada Ratu Elf. Menghadapi Raja Elf, dia tidak hanya tidak menggunakan gelar, tetapi bahkan dalam nadanya, ada sedikit kesalahan. Yu Lao, dia adalah ras manusia. Ratu Peri tidak marah dengan kekasarannya, tetapi menjelaskan. Umat manusia. Mendengar ini, kulit lelaki tua itu sedikit berubah, dan ada sentuhan keheranan di matanya. Nyatanya, bukan seberapa bagus ras roh dan ras manusia. Ada alasan yang lebih penting mengapa Avril Lavigne memiliki kepercayaan dan perlakuan sopan terhadap Qin Yichen sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, keberadaan tertua di ras roh diperintahkan. Ada fenomena alam di ras manusia. Jika ada ras manusia di sini, harus diperlakukan dengan sopan. Itulah mengapa Ratu Elf akan membawa Qin Yichen ke sini. Umat manusia, orang tua itu mengerutkan kening. Karena identitas penjaga, dia telah meminta bahwa itu ada. Dan yang terakhir hanya mengatakan kepadanya bahwa ras manusia kemungkinan besar akan muncul kembali sebagai sosok seperti orang suci yang hebat. Gerakan mendominasi pembantaian orang suci agung di semua sisi pada awalnya tampaknya diingat dengan jelas. Oleh karena itu, ada penjelasan yang disengaja tentang itu, kurang dari 10.000 sebagai upaya terakhir. Dan 1 juta tidak boleh bertentangan dengan ras manusia,